Berikan motivasi bagi jamaah untuk ikut dalam pengajian atau program-program Ramadan yang telah dipersiapkan. Nah, oleh karena itu juga materi awal dari pembukaan Ramadan adalah materi yang bersifat mungkin tafsir ya, lebih banyak tafsirnya dan juga lebih banyak mengutarakan kegembiraan yang keuntungan yang terkait dengan masalah Qiyam Ramadan dan Shaum Ramadan ya, karena Shaum Ramadan dan Qiyam Ramadan sama-sama pemegangannya adalah bisa diampuni dosa-dosa kita ya. Jadi baik Shaum yang kita siam yang dilakukan itu adalah untuk la'alakum tattaqun itu kan goalnya adalah dia menjadi to be bertakwa, itu adalah orang yang beruntung. Orang beruntung adalah orang yang juga menjadikan diri inna akramakum indallahi atqakum, bahwa program puasa adalah untuk menuju ke satu titik, yakni pribadi yang mulia, ya, yang paling mulia. Demikian juga dengan sholat Qiyamul Lail itu kan juga akhirnya adalah bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asya'ab asyakarubuka maqama mahmuda. Sama goalnya juga adalah posisi terpuji. Jadi baik Qiyamul Lail ataupun Qiyamul Ramadan maupun yang kita kenal sebagai Syam Ramadan, dua-duanya goalnya sama, adalah pada maqama mahmuda ya, pada posisi yang mulia. Artinya bahwa dengan puasa, dengan sholat Lail di bulan Ramadan atau Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, itu kita akan menjadikan diri kita sebagai orang yang posisinya adalah mulia. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu disampaikan, bahwa menggembirakan bahwa kita itu bisa itu, dan juga kadang-kadang juga bahwa di antara kita itu kan banyak juga orang-orang kemudian merasa berdosa dan sebagainya. Itu bukan dengan ancaman-ancaman, tetapi bukan dengan takdir ya, tapi dengan tafsir. Tetap dengan tafsir bahwa mereka itu justru Ramadanlah saat tepat untuk lepas dari berbagai macam siksa neraka. Barang siapa yang puasa maupun Qiyam Ramadan itu sama-sama akan mendapatkan dosanya diampuni. Nah, itu juga Qiyam dan Ramadan ini sangat luar biasa. Qiyam dan Syam Ramadan ini sangat luar biasa, yang ujung-ujungnya adalah maqama mahmuda. Dan saudara sekalian, kalau kita lihat dengan posisi penting dari puasa itu harus disampaikan untuk membahagiakan, sehingga orang-orang itu bersegera untuk melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan yang kita lakukan, termasuk juga dengan bahwa ada dua kebahagiaan, yang bisa ada dua kebahagiaan orang puasa ya, ketika berbuka dan ketika menemui Tuhannya. Dan untuk berbuka kita menyediakan bla bla bla, itu biasanya ada iftar jama'i ya, iftar jama'i. Jadi jangan merasa mungkin agak susah untuk buka dan bayar, datang ke masjid, kita bersama-sama iftar jama'i, dan itu mendapatkan kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat menjumpai Tuhannya. Itu misalnya ada janji tentang kebahagiaan ya, dari kebahagiaan, jadi dibebasnya api neraka, hal-hal yang memotivasi ya, hal-hal yang memotivasi yang perlu disampaikan ya. Kemudian intinya terutama juga hindari memberikan sesuatu yang tangzir, ancaman-ancaman ya. Belum apa-apa kita sudah dibilangin banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa. Bagi orang yang imannya tipis itu akan lebih baik mundur. Ngapain puasa? Puasa juga cuma dapat lapar dan sedekah. Nah, ini satu hal yang itu betul, tapi dalam strategi penyampaian materi itu perlu nantilah kalau sudah saatnya itu, kemudian ingin meningkatkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar misalnya, kita perbagi itu ya. Kita perbaiki setahap demi tahap. Tapi ada strategi pemberian materi sehingga jamaah bisa melakukan sesuatu yang diharapkan ya, dan
bisa melakukannya dengan enjoyable. Kalau dalam pendidikan, kalau dalam pembelajaran itu ada enjoyable learning ya kan, dengan gembira dan sebagainya, tidak merasa terancam-ancam dulu. Nah, tentang peningkatannya nanti terkait dengan kualitasnya nanti dulu. Itu adalah bagian dari strategi yang harus disampaikan saat menyampaikan apa namanya pembukaan dan sebagainya, ya kan. Nah, demikian juga biasanya ada tarhib ya, biasanya ada tarhib. Pada saat tarhib itu utamakan yang tafsirnya, bukan tangdirnya. Betul kita ada tafsir, ada tangdir, tapi kalau belum apa-apa sudah tangdir, apalagi orang yang baru kita rekrut, nah ini akan mental. Jadi para pengisi tarhib juga perlu nyiapkan materinya, bagaimana memberikan materi fikih saum dan sebagainya, itu yang membahagiakan dulu. Ya, melakukan dulu, yang lain melakukan dulu. Insya Allah kalau sudah melakukan, Allah menggerakkan hatinya, akan juga menjadi sesuatu yang bersifat tangdir ya, yang tadi ya, misalnya tidak mendapatkan apa-apa, cuman haus dan dahaga, itu nanti. Ya, itu saja. Itulah satu strategi pemberian materi terkait dengan masalah bagaimana memotivasi, memberikan tafsir, dan juga akan memberikan kita juga akan memberikan ancaman yang ini tentang haus dan lapar, itu kita tetap sampaikan, tapi bukan saatnya di hari-hari pertama 2, 3 itu untuk memberikan kondisi dulu. Berikan kondisi dulu. Itu yang perlu kita sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi mohon maaf karena kami tadi ada gangguan teknis yang tidak bisa dihindari, dan kali ini pun kami menyampaikannya dalam offline. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tutorial dakwah yang terkait dengan menjadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.